Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala. Dari Anas bin Malik meriwayatkan. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, sabda siapa Nabi, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun. Ma min du'ain, tidak ada dari satupun doa itu, illa bainahu wa bainas sama'i, kecuali di antara doa itu dengan langit, hubungan doa itu, hijabun, ada hijab, ada tabir, ada penghalang, hatta yusalla ala nabi alaihi salatu wassalam, sehingga bersolawat, hingga bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza shalla alaihi, maka apabila bersolawat alaihi atas Nabi, yukhraquh dzalikal hijabu, maka diangkat hijab itu, tabir. Wa yadkhulud du'a, dan masuk apa doa itu. Jadi kata Nabi, orang berdoa itu ada penghalang, ada tabir, ada hijab. Hijab itu nanti akan terangkat, tabir itu akan dibuka, katakanlah dibuka, ketika di doa itu ada sholawat kepada Nabi. Jadi sehebat apapun doanya, kalau tidak ada sholawatnya, maka akan terhalang oleh hijab itu, gak sampai lah, kira-kira begitu. Wa idza lam yaf'al, dan apabila tidak berbuat, wa idza lam yuf'al, dan apabila tidak dilakukan zalika, akan itu sholawat, raja'a du'auhu, maka akan kembali doa itu, tertolak, tidak akan sampai kepada Allah. Jadi doa sehebat apapun, intinya kuncinya di situ adalah sholawat. Kalau sudah ada sholawat, maka hijab itu akan terbuka. Ukiyah juga dihikayatkan, anna wahidan, sungguhnya salah seorang, ya, inna sholihai, dari orang-orang soleh, jalasa, duduk siapa Wahid, litasyahud, untuk bertasyahud, wa nassas sholata ala nabi alaihi salatu wassalam, dan lupa untuk membaca sholawat kepada Nabi. Faro'a, maka melihat siapa Wahid tadi, orang yang soleh itu. Jadi ada kisah, ada orang soleh duduk di tasyahud, bertasyahud, tapi dia lupa membaca sholawat kepada Nabi. Faro'a, maka melihat siapa orang soleh itu, Rasulullah, kepada Rasulullah, fi naumihi, di dalam tidurnya, berarti bermimpi Rasulullah. Faqama alaihi salatu wassalam, berdiri siapa Rasul. Faqala, dan berkata siapa Rasul, lahu, kepada orang soleh itu, lam nasita sholata alayya, tidakkah engkau lupa bersolawat kepadaku, kata Nabi. Faqala, maka menjawab siapa orang soleh itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istaghaltu bisana illahi wa ibadatihi, aku ini sibuk yang memuji kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Fanasitu sholata alaika, maka aku lupa berselawat kepada engkau. Jadi maksudnya orang soleh itu, saya ini sibuk ya Allah, ya Rasul, saya sibuk beribadah kepada Allah, saya sibuk memuji Allah, sehingga saya ini lupa berselawat kepada engkau. Terus Nabi menjawab, faqala alaihi salatu wassalam, Nabi menjawab, amma sami'ta qauli, apakah engkau mendengar, apakah engkau tahu atau dengar perkataanku? Apa kata Nabi? Al-a'malu mauqufatun, amal-amal itu akan tertahan, akan berhenti. Wad-da'watu mahbusatun, dan doa-doa itu akan tertahan. Hatta yusalla alayya, sehingga dibacakan sholawat, sehingga bersolawat kepadaku. Jadi kata Nabi, semua amal, semua doa itu tertahan, tidak akan sampai, kecuali di situ ada sholawat kepadaku, kata Nabi. Walau anna abdan, jikalau seumpamanya ada seorang hamba, ja'a, datang yaumal qiyamati, di hari kiamat, bihasanati ahlud dunya, dengan kebaikan-kebaikan seluruh dunia,
walam yakun fiha, dan tidak ada di dalam kebaikan itu sholatun alayya, sholawat kepadaku, raddat alaihi hasanatihi falam yukbalu minha syai'un, maka akan dikembalikan kebaikan-kebaikan itu dan tidak satu pun yang diterima. Jadi sampai perbandingannya kata Nabi, seandainya ada orang di hari kiamat ini sudah membawa banyak kebaikan, bahkan seluruh penduduk bumi kebaikannya itu dibawa oleh seorang ini, tapi tidak ada sholawat di dalamnya kepada Nabi, maka itu akan dikembalikan dan itu falam yuqbal minha syai'un, akan tertolak, tidak ada satupun yang bisa diterima. Ini fadilahnya sholawat, luar biasa memang. Waruwiya, dan diriwayatkan anna Musa alaihi wassalam bahwasanya Nabi Musa alaihissalam naja, bermunajat, Rabbahu, kepada Tuhannya, berarti kepada Allah. Faqala, ya munajatnya Nabi Isa, ilahi, wahai Tuhanku, wahai Allah, hal akramtah ahadan, apakah engkau memuliakan kepada seseorang, mithlu ma akramtani, seperti halnya engkau memuliakan kepadaku, haitsu asma'tani kalamaka, seperti halnya di saat engkau memperdengarkan kepadaku kalam-kalammu, firmanmu. Nabi Musa ini kan sempat berkomunikasi dengan Allah, memang diberi keistimewaan itu kan, waktu di bukit mana, Tursina ya, Tursina. Makanya Nabi Musa ini kan mendapat gelar Kalimullah. Makanya ada kisah suatu ketika iblis ini ingin bertobat kepada Allah. Nah, dia minta tolong kepada Nabi Musa, karena yang punya komunikasi dengan Allah, yang bisa komunikasi langsung ini kan Nabi Musa. Keren Nabi Musa ini. Nah, iblis merayu Nabi Musa, lobikan kepada Allah, kira-kira seperti itulah. Tolong dinegukan kepada Allah, saya ini ingin bertobat. Terus kata Nabi Musa, ya tapi kamu harus mau kalau ada persyaratan-persyaratan dari Allah. Ya sudah, saya siap. Beneran ya? Nah, ya. Akhirnya Nabi Musa, singkat cerita, Nabi Musa nego lah kepada Allah. Isarannya Allah hanya satu, iblis saya terima tobatnya kalau dia mau bersujud ke siapa? Ke Nabi Adam. Disampaikan oleh Nabi Musa, kamu bisa diterima tobatnya, kata Nabi Musa, tapi satu syarat. Apa yang Allah berikan syaratnya? Kamu disuruh sujud kepada Nabi Adam. Oh, tapi iblis kan sombong, nggak mungkin iblis itu seperti itu. Makanya kata iblis, asjuduhu maitan kama asjudu hayyan. Bagaimana saya akan mensujud kepada Nabi Adam sudah mati, hidup saja saya gak mau. Oh, ini sombongnya iblis di situ. Jadi sebenarnya iblis sudah pernah mau bertobat dan itu akan diterima oleh Allah. Karena kan iblis memang kesombongannya kan agak mau sujud kepada Nabi Adam. Maka kata Allah, sih sudah Musa sampaikan ke iblis, saya terima nanti tobatnya iblis, satu syaratnya, sujud dulu ke Nabi Adam. Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Kan Nabi Adam sudah meninggal toh. Aduh itu. Iblis ya enak saja jawabnya. Kata iblis, enggak, asjuduhu maitan kama asjudu hayyan, kata. Bagaimana saya akan menyembah bersujud kepada Nabi Adam sudah meninggal? Hidup saya saja gak mau, apalagi sudah mati, kata iblis. Itu sombongnya iblis itu. Sujudnya wali kota. Nabi Musa ini memang langsung kalimullah, memang punya gelar kalimullah, bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Ya makanya sampai Nabi Musa kan seperti ini nih. Nabi Musa ini kan gak mau, memang harus jadi yang paling keren. Nabi Musa ini harus jadi yang paling keren. Makanya salah satu cerita di Isra Mi'raj itu, ketika Nabi Muhammad kembali lagi, diceritanya di kisahnya itu menego sholat itu kan akal-akalnya Nabi Musa saja. Nabi yang lain kan gak ada yang berani. Nabi Musa ini gak mau disaingi orangnya. Tapi sekelas Nabi ya. Kalau kita jangan seperti Nabi Musa. Kalau kita hanya kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, kamu dikasih tugas apa sama Allah? Saya disuruh ini, umat saya dikasih apa? Sholat berapa? 50 kali sehari. Gak mungkin mampu, kata Nabi Musa. Umat saya saja belum mampu, apalagi umat kamu kecil-kecil seperti itu, kata Nabi Musa.
Artinya memang Nabi Musa agak mau dikalahkan di situ. Jadi Nabi Musa nih salah satu nabi yang gengsi, nggak mau disaingi oleh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Musa, Ya, Nabi Musa, makanya Nabi Musa kan sampai seperti ini nih. Wah ya Allah, apakah ada seseorang yang kau muliakan seperti yang kau memuliakan aku? Ya, karena Nabi Musa memang mengaku dirinya keren karena sudah kalimullah kan, bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Nah terus kata Allah, qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Ta'ala, ya Musa, wahai Musa, innali ibadan, aku ini punya hamba, kata Allah, akhrujuhum fi akhiriz zaman, yang akan aku keluarkan di akhir zaman. Fa akromahum akhrajuhum fi akhiriz zaman, yang akan aku keluarkan di akhir zaman. Fa akromahum bi syahri ramadhani, dan aku memuliakan kepada mereka itu dengan bulan Ramadan. Wa ana akunu aqrabu ilaihim, dan saya ini lebih dekat kepada mereka mingkah daripada ke kamu. Yang Allah sebut di sini hum ini berarti jamak ya, umatnya Nabi Muhammad, bukan hanya Nabi Muhammad. Makanya kata Allah, saya ini punya hamba Musa yang akan saya keluarkan nanti di akhir zaman. Dan mereka itu saya muliakan dengan adanya bulan Ramadan. Dan saya kepada mereka, berarti umatnya Nabi Muhammad ya, kita ini, saya kepada mereka itu lebih dekat daripada ke kamu, kata Allah. Berarti istimewa juga nih. Istimewa kita, makanya kita bersyukur kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau jadi umatnya Nabi Musa kita masih dapat Fir'aun kita ini. Jangan-jangan nanti terkalahkan oleh Fir'aun. Tapi terkait doa tadi itu bos, ini misalnya kita ini ketika berdoa kan, apakah semua memang doanya kita ini dikabulkan? Syaratnya harus ada sholawat. Iya, taruhlah kita sudah dengan salawat seperti itu. Iya, kemungkinan besarnya dikabulkan kalau sudah ada sholawat. Ya minimal tembus sampai. Tapi kalau nggak ada sholawat, ya ibarat seperti proposal tadi itu kan, hanya di security saja, tertolak, nggak sampai ke bosnya kalau proposal kan gitu. Tapi kalau sudah ada sholawat, ini kan ibaratnya calo ini sudah melalui ajudannya. Tapi kalau mendoakan orang bos misalnya kan, ya Allah kasih celaka dia. Tapi pakai sholawat. Pakai salawat pak. Nah, itu nanti urusan situ dengan Allah itu sudah. Gimana? Intinya ya bahasa sekarang dan Nabi Muhammad ini kan ordal lah, orang dalam ini. Dalam. Kalau nggak melalui orang dalam nggak bisa kita. Terakhir itu proposal dia sudah ada dijadikan bungkusan. Dibuang ke tong sampah proposalnya. Terus kata Allah, fa inni kallamatu wa baini wa bainaka sab'una al fi hijabun. Aku ini ketika berbicara dengan kamu, kata Allah, ketika berkomunikasi dengan kamu, ini antara aku dengan kamu ini masih ada 70.000 tabir. 70.000 tabir. Fa idza shamat ummatu Muhammadin. Nah ini. Apabila berpuasa umatnya Nabi Muhammad, wab iyadot syafahuhum wasfarot alwanuhum, dan berwarna putih bibirnya, orang berpuasa kan warna putih, wasfarot alwanuhum, dan pucat warnanya, ya warna wajahnya, arfa tilkal hijab, maka akan diangkat hijab itu waktal iftorih, di waktu buka puasa. Nah, ini waktu buka puasa nih menjadi waktu yang ijabah. Makanya usahakan ketika mau buka puasa kita kan baca doa kan ya, Allahumma laka sumtu itu. Setelah itu baca doa khusus lagi memang apa yang kita inginkan. Karena di sini waktu yang ijabah. Jadi punya doa apa, setelah baca doa buka puasa, baca doa itu apa keinginannya. Tapi kalau saran saya jangan lupa minta husnul khotimah saja kepada Allah. Husnul khotimah saja bosnya. Karena itu cita-cita tertinggi kan. Nggak ada yang lebih baik dari husnul khotimah. Jangan minta suul khotimah, jangan. buka puasa yang minta istri lain
Iya, ada istri kita. Belum sampai sama Allah sudah digosok piring. Aku Jadi waktu buka puasa ini memang harus benar-benar dimanfaatkan untuk bermunajat kepada Allah. Jangan panjang-panjang doanya, agak cepat buka puasa juga kan nanti kan. Ada yang di video Allahu la ilaha Hanya di sini banyak orang salah paham. Di sini banyak orang salah paham. Ketika azan biasanya orang hanya sekedar membatalkan puasa lalu mengutamakan sholat. Padahal khusus bulan Ramadan ya, khusus buka puasa. Itu memang mempunyai keutamaan tersendiri. Makanya hadis Nabi itu sampai kan gimana? Idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallu sholatal maghrib. Jika sudah disiapkan hidangan, maka utamakan itu sebelum kamu melaksanakan sholat maghrib. Wala ta'jidu, dan jangan berburu-buru. Jadi tidak bisa dijadikan perlawanan. Ketika buka puasa orang udah utamakan sholat dulu, ini pasti melawan hadis ini. Karena orang berbuka puasa itu sudah mempunyai keutamaan tersendiri. Berarti harus buka sih. Buka dulu. Kalau saya sampai makan nasi selesai. Harus sholat. Kalau saya masih rokok satu batang. Tidak betul, kalau saya masih rokok satu batang kalau saya. Karena kan masih normal waktunya kan, masih normal. Jangan sampai satu bungkus, kalau satu bungkus sudah gak dapat itu sudah sama muridnya. Tarawih orang. Jadi itu yang bisa kita ambil hikmah saat buka puasa, usahakan ada satu doa khusus memang. Tapi ya saran saya jangan lupa husnul khotimah itu. Ya Musa, wahai Musa, kata Allah, tuba liman atisyah kabiduhu. Berbahagialah bagi orang yang haus ya. Wajah abad nuhu, dan lapar perutnya fi Ramadhani, di bulan Ramadan. Fala ajazihim duna liqai, maka tidak ada balasan bagi mereka selain akan bertemu dengan saya, tapi di surga. Ya, bukan di sini, di surga.